Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiu Yin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Berdiri dari kerumunan, Jenderal Iblis memandang Chu Xingyun dengan mata cerah, dan berkata dengan dingin, kembali ke Yang Maha Tinggi, saya pribadi percaya bahwa tiga ras utama harus ada berdampingan dalam pikiran Maha Guru. Kata-kata Jenderal Iblis dapat digambarkan sebagai menghancurkan. Bahkan Chu Xingyun tidak berani menebaknya dengan berani. Membuka mulutnya, Jenderal Iblis sedang bersiap untuk menjelaskan penilaiannya, tetapi terganggu oleh Chu Xingyun mengangkat tangannya. Menggelengkan kepalanya, senyum menghina Chu Xingyun bahkan tidak melihat Jenderal Iblis. Dengan senyum mengejek, Chu Xingyun berbisik, kamu cukup percaya diri. Di wajah senyum mengejek Chu Xingyun, wajah Jenderal Iblis yang sudah putih langsung berubah pucat dan ekspresi kekecewaan dan kesepian muncul di wajah yang halus. Dengan ragu melambaikan tangannya, Chu Xingyun berkata, jawaban Anda salah, dan itu adalah kesalahan besar, jadi. Sekarang saya secara resmi mengumumkan bahwa saya akan secara resmi memberhentikan Anda dari jabatan Jenderal Setan. Mendengar perintah dari Chu Xingyun, Jenderal Iblis itu menggigil keras, matanya dengan cepat dipenuhi air mata, dan dia tampak seperti sedang menangis. Mengabaikan perasaan Jenderal Moling, Chu Xingyun melihat sekeliling selama seminggu dan berteriak, bagaimana denganmu? Siapa lagi yang memiliki ide yang sama dengannya? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, semua perwira militer wanita iblis saling memandang, tetapi tidak ada yang mendukung pandangan Jenderal Iblis itu. Dengan dengusan dingin, Chu Xingyun mengalihkan pandangannya ke Jenderal Iblis lagi, jangan bilang aku terlalu tidak manusiawi, sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk menjelaskan mengapa kau berpikir bahwa ketiga keluarga itu berdampingan. Mengambil napas panjang, Jenderal Iblis itu menahan air mata dan berkata dengan datar, dalam hal kekuatan, keluarga Iblis adalah yang terkuat, keluarga Iblis adalah yang kedua, dan keluarga Iblis adalah yang terlemah. Dengan senyum mengejek, Chu Xingyun berkata, menurut pernyataanmu, itu seharusnya yang pertama dari klan semut iblis, yang kedua dari klan iblis, dan yang ketiga dari klan iblis. Bagaimana kamu hanya mengatakan bahwa itu diikat? Melihat Chu Xingyun dengan berani, Jenderal Iblis itu berkata dengan tegas, meskipun ada perbedaan kekuatan, tetapi dalam penggunaan itu saling melengkapi. Ada banyak semut monster, tetapi ukurannya terlalu kecil, dan yang terbesar hanya seukuran manusia. Keluarga Iblis Serangga, meskipun jumlahnya relatif kecil, begitu ia mengembangkan militernya, ia akan memiliki skala puluhan juta. Yang paling penting adalah bahwa Serangga Iblis memiliki baju besi yang lebih tebal dan lebih kuat. Selain itu, ukuran Raja Serangga Jurang hampir sama dengan Raja Semut dan Ratu, terutama Raja Serangga Jurang bisa mencapai panjang 10 meter. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, bagaimana dengan klan Iblis? Mengapa mereka berdiri bahu-membahu dengan dua ras besar begitu sombong? Menatap Chu Xingyun dengan serius, Jenderal Iblis itu berkata, meskipun keluarga Iblis masih sangat lemah, selama Anda terus mengembangkan cara rune yang diajarkan oleh Agung, itu hanya masalah waktu. Setelah jeda, Jenderal Iblis berkata, tidak ada keraguan bahwa klan Iblis memiliki potensi super. Selama kita diberikan waktu yang cukup, kita pasti akan memiliki saingan dengan klan Iblis dan klan Semut Iblis. Melawan kekuatan. Sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Chu Xingyun berkata, dari sudut pandang tertentu, pandangan Anda benar, tetapi apakah Anda pernah memikirkan harganya, apakah Anda pernah memikirkan rasio input-output? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, wajah Jenderal Iblis tiba-tiba berubah. Jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, Setan Zek hanya membutuhkan beberapa tanaman murah, tidak habis-habis untuk memberi makan, dan mereka dapat berkembang dengan cepat. Bahkan jika sejumlah besar pertempuran rusak, tidak akan ada sakit hati, karena pengembangan tentara iblis hampir tanpa investasi. Sedangkan untuk pasukan semut sihir, apalagi, bahkan jika mereka mati dalam pertempuran, mereka semua dapat dibangkitkan dengan cepat, selama mereka beristirahat selama 10 atau 8 tahun, mereka dapat kembali ke puncak. Di sisi lain, meskipun klan iblis juga bisa kuat, itu terlalu mahal. Yang disebut, begitu roket berbunyi, emas adalah 20.000, dan setelah pertempuran, batu roh yang diakumulasikan oleh keluarga iblis selama ribuan tahun habis. Jelas, kekuatan bertarung klan iblis membutuhkan kekayaan besar untuk mendukungnya, itu hanya untuk membunuh musuh hidup-hidup dengan batu roh, yang terlalu mahal. Dan untuk menyelesaikan musuh yang sama, klan iblis dan klan iblis, mungkin ada kerusakan, tetapi bahkan jika kematiannya serius, itu dapat dengan cepat ditambahkan kembali. Yang paling penting adalah bahwa pertarungan antara Demon Anrache dan Demon Wom Rache tidak mahal. Menatap secara mendalam pada Jenderal Iblis, Chu Xingyun mengejek, bagaimana, apakah Anda masih berpikir bahwa tiga ras bisa berdampingan? Di hadapan pertanyaan mencemooh Chu Xingyun, Jenderal Iblis itu menghela nafas dan mengangguk lagi, meski begitu, aku masih berpikir bahwa keluarga Iblis cukup untuk bersaing dengan dua keluarga lainnya.
Melihat curiga pada Jenderal Iblis, Chu Xingyun berkata, kalau begitu katakan padaku, dari mana asal kepercayaanmu? Mengangguk kepalanya, Jenderal Iblis melanjutkan, pertama-tama, klan Iblis telah menebus kurangnya kerusakan jarak jauh dari dua ras lain, yang dapat membuat pertempuran lebih tiga dimensi, beragam, dan ada pengaturan yang lebih strategis dan taktis. Kamar dan ruang. Setelah jeda, Jenderal Iblis melanjutkan, meskipun konsumsinya memang sangat besar, selama itu dapat menyatukan dunia jurang, bahkan dunia Qian Kun, bahkan jika itu menghabiskan banyak kekayaan, lalu apa? Chu Xingyun mengangguk dan berkata, kamu mengatakan sesuatu yang masuk akal tapi, kamu sepertinya memiliki banyak hal untuk dikatakan. Mengangguk kepalanya, Jenderal Iblis melanjutkan, selain itu, klan Iblis kami berbeda dari dua ras lain. Kami bukan suku perang, kami adalah ras cerdas. Karakteristik ras cerdas telah memberi kita serangkaian kemampuan seperti penelitian, penemuan, produksi, manufaktur, konstruksi, yang sama sekali tidak mungkin dilakukan untuk dua ras lainnya. Setelah jeda, Jenderal Iblis melanjutkan, meskipun sekarang, kekuatan tempur kita hanya sebanding dengan dua ras utama, dan itu bahkan sedikit lebih lemah. Tapi terus kembangkan cara rune, aku yakin, kekuatan bertarung dari klan Iblis akan segera melampaui dua ras ini. Matanya berbinar dalam kegembiraan. Jenderal Iblis itu berkata dengan murah hati, keluarga Iblis kita tidak hanya dapat bertarung, tetapi juga menghasilkan. Kita memiliki warisan budaya yang unik untuk ras yang bijak. Semua ini cukup bagi kita untuk bersaing dengan ras apapun. Cocokkan bahu. Kata-kata Jenderal Iblis membuat semua hakim wanita Iblis bersemangat dan mata mereka menyala. Bahkan Chu Xingyun juga memasang senyum mengejek di wajahnya. Berdiri perlahan, ekspresi Chu Xingyun sangat bermartabat. Menatap secara mendalam pada Jenderal Iblis, Chu Xingyun berkata, setelah mengatakan itu untuk waktu yang lama itu sebenarnya tidak masuk akal. Saya akan memberi Anda kesempatan lain. Apakah Anda yakin bahwa tiga ras berdampingan? Di hadapan pertanyaan Chu Xingyun, Jenderal Iblis itu mengangkat dadanya dengan keras, dan ketika dia bersiap untuk berbicara dengan murah hati, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan wajahnya langsung berubah menjadi biru besi. Dengan suara yang membosankan, sang Jenderal Iblis berlutut ke tanah dan mengetuk, hamba-hamba itu tahu yang salah, mohon dihukum dengan sangat. Menghadapi pemandangan mendadak ini, 800 hakim perempuan Iblis terkejut, ini, ada apa? Kemurahan hati yang baru saja saya katakan telah menyebabkan darah semua orang mendidih, kenapa tiba-tiba? Melihat dengan sungguh-sungguh pada Chu Xingyun, Marshal Demon yang baru diangkat mengangkat tangannya dan berkata, Agung, meskipun kami juga ingin membentuk 8 juta tentara, tetapi bagaimana dengan pendanaannya? Di mana kita akan mendapatkan begitu banyak batu roh? Dengan senyum ringan, Chu Xingyun berkata, suku semut iblis jurang telah ditaklukkan oleh saya. Batu roh semut iblis yang disimpan cukup untuk pelatihan dan perang, jadi Anda tidak perlu khawatir. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, semua atase militer wanita berseru. Cukup untuk mempertahankan 8 juta tentara selama 10 tahun pelatihan, dan itu juga dapat menyediakan dana yang cukup untuk perang bersatu dalam jurang. Sungguh kekayaan yang luar biasa. Setelah mengubah rata-rata orang dan memiliki kekayaan yang sangat besar, ia telah lama menyia-nyiakan dan merusak kekayaannya. Tapi melihat kembali ke arah Chu Xingyun, dia tidak memiliki kepuasan, seolah-olah dia mendapatkannya, tapi itu seperti batu di seluruh gunung, bertindak untuk orang-orang tanpa perubahan. Yang paling menggairahkan semua orang adalah bahwa jika ada banyak dukungan keuangan, maka tentara iblis pasti bisa dilatih. Jika semuanya berjalan dengan baik, maka 10 tahun kemudian, di bawah kekuatan gabungan dari tentara iblis, dan Tri Armis, dunia abisal ini pasti dapat didambakan. Untuk sesaat, semua nafas atase militer wanita berbondong-bondong, dan di mata sepasang kegembiraan, ada cahaya yang sangat fanatik, menyatukan dunia jurang. Ini terlalu menarik. Di bawah tatapan bersemangat semua atase militer wanita, Chu Xingyun berkata dengan dingin, untuk perang bersatu 10 tahun kemudian, saya telah mengeluarkan perintah tertinggi untuk memilih 72 selir dari 3.000 perwira wanita di istana. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, semua atase militer wanita iri. Dihadapi dengan ini, Chu Xingyun melanjutkan, sebagai iblis yang tertinggi, saya tidak bisa saling mendukung, jadi selanjutnya, saya berencana untuk memilih 36 pahlawan perang di antara 800 perwira militer wanita. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, semua atase militer wanita berteriak, dan ekspresi di wajah mereka bahkan lebih mengejutkan dan gembira. Meskipun di permukaan, tampaknya hanya peningkatan nominal, tetapi pada kenyataannya, semua orang tahu bahwa ini jelas bukan hanya perubahan nama. Ambil 72 selir dari istana kerajaan iblis sebagai contoh, mereka akan menjadi tingkat tertinggi dari seluruh klan iblis dan urusan pemerintahan, mereka akan bersatu di sekitar Ratu Iblis dan menjadi klan iblis dan otoritas tertinggi urusan pemerintahan. 36 pahlawan perang yang akan dipilih di Departemen Tentara Iblis adalah tingkat tertinggi dalam urusan militer, mereka akan bersatu di sekitar Marshal Iblis dan menjadi keluarga iblis, otoritas tertinggi urusan militer. Dengan nafas gemetar, Marshal Demon berkata, maaf, tertinggi, standar apa yang kita pilih, tapi bagaimana dengan seleksi?
Dengan senyum ringan, Chu Xingyun berkata, selanjutnya, 800 perwira militer wanita dari tentara iblis, masing-masing bertanggung jawab atas indikasi 10.000 tentara, total 8 juta tentara. Dengan tamparan yang keras, Marshal Dimon berkata, saya mengerti Supreme, apakah Anda ingin mengadopsi metode 3000 Akademi, dan menggunakan hasil pelatihan sebagai satu-satunya standar untuk mengukur. Mengangguk dengan senyum, dan berkomunikasi dengan orang-orang pintar, itu adalah manfaat seperti itu, hanya perlu mengatakan kepala pihak lain sudah memahami pertimbangannya secara keseluruhan. Melihat Chu Xingyun membenarkan dugaannya, Marshal Dimon berkata dengan gembira, ini sangat bagus, sangat bagus. Ada tekanan untuk dimotivasi. Jika Anda ingin menjadi Ji-Perang 36 tahun, Anda harus melatih setan yang cukup kuat. Tentara, dengan pasukan iblis yang kuat, dunia perang dalam jurang 10 tahun kemudian memiliki kendali yang cukup. Melihat dalam pada Marshal Dimon, Chu Xingyun berkata, saya akan memberi Anda tanggung jawab penuh untuk masalah ini, 10 tahun kemudian, saya akan melihat pasukan setan yang tak terkalahkan. Meluruskan tubuhnya dengan lurus di bawah penghormatan militer standar, Marshal Dimon berkata, tolong yakinlah, 10 tahun kemudian, pasukan monster yang tak terkalahkan, menang, dan kuat akan muncul di depan Anda. Dengan anggukan kepuasan, Chu Xingyun melambaikan tangannya, dan toples batu giok putih yang diisi dengan roh pencuci roh muncul di tanah. Setelah menjelaskan kemanjuran dari roh-roh pencuci pil ini, 800 setan lebih bersemangat. Setelah menjadi pangeran perang ke-36, Anda dapat menerima sebotol cairan pencuci sumsum setiap bulan, dan bertahan untuk waktu yang lama. Suatu hari Anda bisa menjadi seorang kaisar. Godaan ini terlalu hebat. Dan yang paling penting adalah mereka abadi dan abadi ketika ada roh pencuci pil, godaan ini terlalu besar. Setelah mengatur dan menjelaskan semuanya, Chu Xingyun mengumumkan pembubaran, tetapi ia meninggalkan Marshal Dimon sendirian. Melihat marsekalnya yang mengagumi, Chu Xingyun tersenyum sedikit dan berbisik beberapa kata, saya ingin menjelaskan kepada Anda sendirian, sekarang, bawa saya ke perkemahan Anda. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, wajah putih Marshal Dimon langsung melayang dua awan merah. Ketika Marshal Dimon ingin datang, Chu Xingyun menyerahkan misi penting dan otoritas berat kepadanya, bagaimana ia bisa dengan mudah mempercayainya. Untuk benar-benar mendapatkan kepercayaannya, aku khawatir, dia harus membayar sesuatu. Untungnya, dia sudah mencurahkan segalanya untuk Kaisar Abyssal, dan kemudian dipindahkan oleh Kaisar Abyssal ke Chu Xingyun, jadi dia tidak memiliki perlawanan terhadap apa yang akan terjadi, dan semuanya seharusnya seperti ini. Memasuki kemah Marsekal Setan, Chu Xingyun melambaikan tangannya, dan altar anggur giok putih lainnya muncul di kemah Marsekal Setan. Menunjuk ke altar anggur batu giok putih, Chu Xingyun berkata, awalnya, saya hanya berencana untuk melatih Ratu Iblis untuk menjadi seorang kaisar, tetapi sekarang tampaknya perlu untuk melatih dinding ganda iblis. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Marshal Dimon terkejut dan senang, tetapi lebih dari itu, pemalu. Kenapa dia begitu baik pada dirinya sendiri? Melihat dengan lembut pada Marshal Dimon, Chu Xingyun melanjutkan, apakah itu haus atau lapar di masa depan, Anda hanya perlu minum cairan roh pencuci pul ini, Anda tidak harus menyelamatkan saya. Sebuah negara yang mahir dalam urusan pemerintahan jelas tidak baik, juga harus memiliki marshal yang bijaksana dan berani untuk memastikan bahwa hasil kerja tidak dijarah. Menyebarkan tangannya, Chu Xingyun berkata, Ratu Iblis adalah lengan kiri saya, dan Anda adalah lengan kanan saya, apakah itu keluarga iblis atau saya, Anda membutuhkan Anda. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Marshal Dimon tiba-tiba memerah. Kata-kata sebelumnya bukan apa-apa. Setan Marsekal sepenuhnya setuju dengan Chu Xingyun. Dia dan Ratu Setan memang dua pilar kekaisaran dan sangat diperlukan. Melihat Chu Xingyun dengan wajah merah, Marshal Dimon berada dalam kebingungan, dia mengatakan bahwa dia sendiri juga membutuhkanku, jadi apa artinya itu? Jika Anda hanya membutuhkannya untuk memimpin pasukan dan bertarung di medan perang, mengapa Anda perlu melatihnya untuk menjadi seorang kaisar? Marshal Dimon tidak bodoh. Dia sangat jelas bahwa mirip dengan cairan pencuci roh, itu dapat meningkatkan potensi dan memperpanjang umur. Itu dapat menciptakan harta karun kaisar. Tidak mungkin terlalu banyak. Dengan sumber daya terbatas, Chu Xingyun tidak melatih orang lain, tetapi hanya melatihnya yang baru saja bertemu. Apa tujuannya? Apa yang mungkin terjadi? Jelas, meskipun dia tidak 100% yakin, tetapi tanpa kejutan, dia pasti menyukai kecantikannya. Itu bukan narsisisme Marsekal Iblis. Memang benar kecantikannya diakui. Jika dia tidak mengenakan seragam militer setiap hari untuk menutupi kecantikannya, keindahan pertama iblis mungkin bukan Ratu Iblis. Anda tahu, sebelum menjadi keindahan pertama iblis, Ratu Iblis adalah yang terbesar dan satu-satunya lawan, Marshal Iblis. Bahkan, tidak sampai Marsekal Iblis bergabung dengan militer bahwa ia hanya bisa mengenakan seragam militer yang kaku setiap hari bahwa Ratu Iblis secara resmi menetapkan statusnya sebagai keindahan pertama iblis. Setelah mengatur acara militer dan politik keluarga iblis, Chu Xingyun akhirnya mengelola tubuh iblis dengan percaya diri dan kembali ke tubuh. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Ratu Iblis dan Iblis Marshal, Chu Xingyun merobek penghalang ruang angkasa dan bergegas menuju Pulau Tiangong.
Alasan untuk memutuskan untuk melatih Marshal Demon juga merupakan keputusan sementara Chu Xingyun. Mereka yang telah melihat Marshal Demon secara pribadi tahu betapa baiknya dia. Yang disebut Si Wei Huizong mengacu pada orang-orang seperti dia. Tidak hanya memiliki penampilan yang sempurna, tetapi bahkan di dalam Marshal Demon juga sempurna. Terlepas dari penampilan atau figur, apakah itu kebijaksanaan atau keberanian, kedua wanita ini cukup untuk berjalan berdampingan, dan tidak ada yang bisa mengalahkan pihak lain, juga tidak akan ditekan oleh pihak lain. Selama mereka bisa bersatu dan bekerja bersama, kebangkitan iblis hanya akan menjadi masalah waktu. Sepanjang jalan ke Pulau Tiangong, Chu Xingyun melihat Bai Bing, dan setelah memahami situasi terakhir, Chu Xingyun menemukan bahwa dia tidak ada hubungannya. Meskipun ada banyak hal dan mereka sangat berantakan, Bai Bing menanganinya dengan tertib dan mudah, hal kecil ini, dia menanganinya dengan mudah. Jin Feng Tang, Jin Feng Restaurant, dan Pulau Tiangong, tiga industri utama ini, dikelola dengan baik oleh Bai Bing. Jika Chu Xingyun melakukan intervensi secara acak, itu hanya akan membuat segalanya kacau tanpa bantuan. Ada Bai Bing di Pulau Tiangong, dan Chu Xingyun tidak khawatir sama sekali. Setelah mendiskusikan rencana 10 tahun masa depannya dengan Bai Bing, Chu Xingyun secara tidak terduga didukung oleh Bai Bing, dan masalah ini juga mengharuskannya untuk menggantikan Chu Xingyun secara langsung. Sebagai satu-satunya penghubung antara Chu Xingyun dan dunia bawah tanah, peran Bai Bing sudah jelas. Sebenarnya, Bai Bing adalah juru bicara Chu Xingyun. Ketika Chu Xingyun sedang pergi, Bai Bing adalah Chu Xingyun. Setelah mengetahui tentang situasi Pulau Tiangong, Balai Jin Feng, dan restoran Jin Feng, Chu Xingyun meninggalkan Pulau Tiangong dengan percaya diri dan bergegas menuju kota Jiuxiao. Setelah memasuki ranah nirvana, Chu Xingyun segera melancarkan serangan terhadap Kaisar Semut Abisal, sehingga Xiu Wei belum sepenuhnya terkonsolidasi. Jika memungkinkan, Chu Xingyun ingin segera mundur dan bekerja keras untuk benar-benar menstabilkan negara dan meletakkan dasar yang kuat. Sangat disayangkan bahwa Chu Xingyun memiliki terlalu banyak hal. Jika tidak diatur dengan benar, itu akan menunda hal-hal besar. Awalnya, Chu Xingyun ingin melihat Sui Liuxiang, mendiskusikan perkembangan selanjutnya dengannya, dan menjelaskan apa yang dia lakukan di masa lalu. Sayangnya, di pintu masuk Akademi Militer, pendapat Chu Xingyun ditolak. Sejak terakhir kali, Chu Xingyun memasuki kantor kepala sekolah tanpa hambatan sepanjang jalan, Sui Liuxiang memberi perintah, kecuali untuk Sui Liuxiang, semua orang harus mengikuti aturan, bahkan Chu Xingyun tidak dapat menjadi pengecualian. Yang disebut 2 hari tanpa surga, 2 orang tanpa tuan, sekolah militer ini hanya dapat memiliki 1 suara, dan Chu Xingyun tidak akan pernah bisa menjadi yang istimewa. Meskipun Chu Xingyun bisa masuk dengan paksa, orang tuanya yang menembak pasukan serigala tidak akan pernah mencegatnya. Tapi karena ini adalah arti dari Sui Liuxiang, bagaimana mungkin Chu Xingyun secara terbuka tidak patuh? Sebagai suami mertua Sui Liuxiang, jika dia tidak mendukung pekerjaan Sui Liuxiang, siapa lagi yang akan mendukungnya? Oleh karena itu, Chu Xingyun tidak secara paksa masuk, tetapi meminta pengarahan. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa keinginan sekecil itu pun tidak dapat diwujudkan. Mulai sekarang, Akademi Militer telah dibentuk secara resmi, pejabat di semua tingkatan telah ditunjuk, dan angkatan pertama 10.000 siswa telah ditempatkan. Untuk kelompok siswa ini, Sui Liuxiang sangat mementingkan mereka. Melalui kelompok siswa ini, dia harus mengendalikan seluruh pasukan pertahanan udara, jadi, selama periode ini, dia benar-benar harus penuh perhatian, dan tidak ada seorang pun di sana. Meskipun dia bisa mengerti Sui Liuxiang, dalam hatinya, Chu Xingyun sangat kecewa. Meskipun secara umum, Sui Liuxiang mengabdikan diri untuk karirnya, tidak ada yang salah dengan itu. Sebagai seorang pria, Chu Xingyun harus tanpa syarat mendukungnya, kalau tidak dia adalah seorang pria. Tapi kekecewaan di hati saya tidak bisa dihindari. Anda harus tahu bahwa di masa lalu, Chu Xingyun selalu mengutamakan Chu Xingyun, tidak ada yang bisa diperingkat di depan Chu Xingyun. Dari sudut pandang tertentu, Sui Liuxiang telah matang. Namun dari sudut pandang lain, Sui Liuxiang telah menjadi kecelakaan. Memperlakukan Chu Xingyun, Sui Liuxiang tidak lagi bergairah seperti biasa, tanpa keluhan dan penyesalan, dan menjadi lebih masuk akal. Dupa aliran air semacam ini benar-benar berbeda dari dupa aliran air dalam ingatan Chu Xingyun, seolah-olah telah menjadi seseorang. Chu Xingyun tidak bisa mengatakan bahwa ada yang salah dengan aroma air semacam ini. Faktanya, di dunia ini, kebanyakan wanita sama dengan aroma air saat ini. Chu Xingyun tahu bahwa kesalahannya bukan Sui Liuxiang, tetapi bahwa dia salah. Orang-orang selalu harus tumbuh dewasa. Ketika mereka tumbuh dewasa, mereka pasti akan menjadi dewasa, kecelakaan, dan kenyataan. Orang-orang akan menjadi lebih dan lebih masuk akal. Meskipun Chu Xingyun tahu, ini adalah hal yang baik untuk Sui Liuxiang, belum lagi memecah kepompong menjadi kupu-kupu. Tapi di hatiku, perasaan sedih masih melekat. Suatu kali, mereka adalah satu-satunya. Sekarang, dia telah menjadi salah satu dari dia. Yang Tianchang menghela nafas, Chu Xingyun melirik ke dalam ke Akademi Militer, lalu berbalik, dan pergi. Pada saat yang sama,
Di samping jendela di atas pavilion tertinggi di sekolah militer, Sui Liuxiang menatap Chu Xingyun, yang berbalik mencibir di sudut mulutnya. Sekolah militer ini benar-benar terlalu penting baginya. Hanya dengan menguasai 10 juta pemanah secara saksama dia dapat benar-benar membangun kekuatannya sendiri. Karena itu, suara kedua sama sekali tidak diperbolehkan di sekolah militer ini. Alasan mengapa Chu Xingyun ditolak adalah bahwa sehari sebelum kemarin, militer mengirim 5 pengawas, tetapi itu bukan 5 bunga emas yang dikatakan Bai Bing, tetapi hanya 5 jenderal militer biasa. Meskipun 5 jenderal ini, di belakang mereka masing-masing, didukung oleh pasukan besar, tetapi selama mereka tidak berdiri di belakang kaisar, Sui Liuxiang tidak takut. Karena musuh imajiner terbesar tidak muncul, maka pada saat ini, musuh dan lawan terbesar menjadi Chu Xingyun. Para perwira di semua tingkatan akademi militer telah ditunjuk, dan semua perwira semuanya adalah komandan dari tentara penembakan serigala. Mulai sekarang, daftar pejabat telah dilaporkan ke Departemen Militer dan tidak dapat diubah. Bahkan jika itu bisa diubah, Sui Liuxiang juga tidak dapat diubah. Tidak ada orang di sekitarnya. Ketika para pejabat di semua tingkatan di akademi militer semuanya di bawah orang tua Chu Xingyun menjadi masalah serius bagi Sui Liuxiang. Menyaksikan sosok Chu Xingyun menghilang di ujung jalan, Sui Liuxiang tersenyum dingin, berbalik dan berjalan kembali ke meja, dan duduk dengan tenang. Setelah menyeret kertas dan berencana untuk menyusun pidato untuk sementara waktu, beberapa tetes cairan bening jatuh ke kertas nasi putih. Dia melihat ke atas dengan curiga dan memandang ke arah langit-langit, sepertinya tidak hujan di luar, dari mana datangnya hujan. Jika Anda melihat lebih dekat, kanopi langit sangat bersih, tanpa celah, bahkan jika hujan turun di luar, tidak ada kemungkinan kebocoran air. Dalam keraguan, ada suara lembut lain, dan setetes cairan hangat jatuh di punggung tangannya. Hangat. Melihat cairan di tangannya dengan takjub, saat berikutnya, cairan asin mengalir ke sudut mulutnya. Sangat pahit, sangat astringen, apakah ini air mata? Di dalam kamar, Chu Xingyun duduk bersila di atas futon, tubuhnya dikelilingi kabut putih, dan suhu tinggi yang menyala terus-menerus berasal dari tubuh Chu Xingyun dan menghilang ke dalam kekosongan. Setelah meninggalkan Sui Liuxiang, Chu Xingyun bergegas kembali ke ruang bawah tanah dan mulai bekerja keras. Sejak memasuki nirvana, Chu Xingyun belum punya waktu untuk mundur dan mengkonsolidasikan kultivasinya, oleh karena itu, sampai sekarang, negara belum sepenuhnya stabil. Untungnya, orang baik Chu Xingyun memiliki kabar baik, tiba-tiba menemukan empulur batu bumi. Empulur bumi adalah keajaiban dunia, terutama ketika dikonsumsi 3 kali pertama, efeknya adalah yang terbaik. Setelah 3 kali, efeknya berkurang, tetapi tidak akan pernah tidak efektif. Pada hari itu, ketika Chu Xingyun mencicipi di sebelah kolam batu giok putih, empulur bumi benar-benar membantu Chu Xingyun untuk menstabilkan fondasinya, yang sempurna. Untuk jangka waktu tertentu setelah itu, Chu Xingyun pada dasarnya juga menggunakan cairan pembersih roh semangat sentin sebagai makanan. Oleh karena itu, ketika Chu Xingyun akhirnya punya waktu untuk mundur dan berlatih keras, dia tidak hanya menstabilkan dasar alam nirvana dalam 1 hari, tetapi ia juga bergabung dengan triplet di dunia. Ketika Chu Xingyun akhirnya membuka matanya dengan puas, dia sudah menjadi Master Nirvana Triple Heaven, dan fondasinya bahkan lebih solid dan sempurna. Jangan meremehkan yayasan. Yayasan yang disebut tidak kuat, tanah bergetar, tidak ada fondasi yang kuat, belum lagi kaisar, bahkan Kaisar Wu sulit dicapai. Ambil 5 pahlawan besar sebagai contoh. Alasan mengapa mereka masih berada di hari ke-9 di Nirvana adalah karena negara tidak stabil, dan ada kekurangan dan cacat pada fondasinya. Dalam keadaan ini, bahkan jika Anda menjadi Kaisar Wu, itu masih bawaan sejak lahir, dan sulit untuk diperbaiki. Di bawah praktik retret, Chu Xingyun tidak hanya mencerna dan menyerap sumsum batu bumi di dalam tubuh, tetapi yang lebih penting, darah esensi Phoenix yang dilebur oleh taktik mayat hidup iblis surgawi juga sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuh Chu Xingyun. Sebenarnya, Phoenix sebenarnya adalah klan setan, dan merupakan garis keturunan kerajaan dari klan iblis paling top. Seperti kita ketahui, warisan klan iblis tidak diwariskan dengan kata-kata, tetapi oleh pembuluh darah, dapat dikatakan bahwa hanya pembuluh darah yang dikenali dan orang-orang tidak dikenali. Kebiasaan ini bahkan telah menyebar ke manusia. Jika Anda ingin tahu apakah anak Anda adalah milik Anda harus menjatuhkan darah dan menguji kerabat Anda. Hanya mereka yang memiliki garis darah yang sama yang dapat dikenali. Tidak peduli berapa lama terlihat, sekali garis darah berbeda itu tidak dianggap sebagai kerabat. Tidak peduli betapa berbedanya mereka satu sama lain, begitu garis darahnya sama, mereka akan dianggap kerabat. Setelah memadukan darah Phoenix, Chu Xingyun sebenarnya sudah setengah manusia setengah setan. Apakah itu tubuh atau jiwa, Chu Xingyun jelas merupakan manusia yang paling otentik. Namun, darah yang mengalir di tubuhnya sudah bergabung dengan darah Phoenix dari ras iblis. Setelah memadukan darah Phoenix, Chu Xingyun memiliki kemampuan untuk mengendalikan api. Setelah diangkut, seluruh tubuh naik dalam kabut putih, dalam radius 10 meter, dan suhunya tak tertahankan. Itu karena Chu Xingyun tidak meluncurkan serangan, jika tidak itu pasti nyala api dan membakar laut.
Setelah memiliki Phoenix Bloodline, hati Chu Xingyun menyulut api Phoenix. Api Phoenix ini adalah api Nirvana. Ini adalah aturan api yang terkandung dalam darah esensi dari Phoenix. Api Nirvana dapat dikeluarkan dari mulut, melarutkan emas dan mengikis besi, dan tidak ada yang tidak terbakar. Tentu saja, Anda juga dapat membawa api hati Anda ke Zongdantian, dan bergabung dengan angin emas untuk bersama-sama mendesak 13 pedang angin. Yang disebut api meminjam angin, dan angin membantu api. Dengan saling meningkatkan keduanya, kekuatannya lebih dari 2 kali lipat. Merasakan kekuatan darah Phoenix, hati Chu Xingyun sangat berat. Tidak ada keraguan bahwa esensi darah dapat bertahan selamanya tanpa korupsi, dan masih mempertahankan vitalitas yang kuat, yang tentu saja bukan darah Phoenix biasa. Hanya Kaisar Phoenix pada zaman kuno yang dapat memiliki darah murni. Yang paling penting adalah Phoenix bukan burung. Selama Kaisar tercapai, kekuatannya tidak sebanding dengan Kaisar biasa, seperti Sui Liuxiang, ia memiliki kekuatan super kompetitif. Yang disebut produk super mengacu pada dupa aliran air, dan reinkarnasi dari Tiandi, meskipun kerajaan adalah kaisar, tetapi ia memiliki kekuatan Tiandi. Duduk di ruang rahasia, ekspresi Chu Xingyun sangat bermartabat. Karena kekuatannya tidak meningkat dalam satu langkah, saat halaman-halaman buku reinkarnasi dibuka, dan semakin banyak bayi muncul di halaman-halaman itu, tekanan dalam hati Chu Xingyun menjadi semakin besar. Esensi dan darah Phoenix, batu reinkarnasi, taktik keabadian iblis surgawi dipersiapkan untuknya dengan reinkarnasi. Dengan kombinasi ketiganya, Anda dapat berlatih mayat hidup. Dan itu juga bisa membuat Chu Xingyun seperti Sui Luoqiu 10.000 tahun yang lalu, menjadi prajurit berbakat ganda dengan garis keturunan dan roh bela diri yang dapat dihancurkan bahkan oleh Kaisar Surgawi. Dalam bakat Wuling, Chu Xingyun berkultivasi, dan menemukan kembali formula ajaib menelan Tuhan yang disiapkan untuknya oleh reinkarnasi. Dalam hal bakat keturunan, Chu Xingyun memiliki api Nirvana dari Phoenix. Keduanya memiliki potensi yang tak terbatas dan dapat ditingkatkan tanpa batas. Mengambil Anda Zai sebagai contoh, ia tidak terkalahkan berdasarkan taktik tertinggi. Ia memiliki kepercayaan mutlak tahun ini. Dengan kekuatannya sendiri, ia menyapu seluruh daftar dan memenangkan kejuaraan kompetisi Longman. Namun, untuk Chu Xingyun, ia memiliki potensi yang tidak terbatas dan dapat ditingkatkan tanpa batas, tetapi hanya ada 2. Apakah itu Bloodline atau Martial Spirit, potensi Chu Xingyun tidak terbatas dan dapat ditingkatkan tanpa batas. Pikirkan baik-baik. Teknik pembangunan tubuh Chu Xingyun adalah teknik pembangunan tubuh Heaven Emperor Realm. Metode spiritual budidaya seni bela diri adalah taktik menelan roh dari Kaisar Surgawi. Dalam hal darah, ia memiliki darah esensi Phoenix dari ranah surga. Potongan ini, sepotong demi sepotong, diatur untuk Chu Xingyun oleh Kaisar Reinkarnasi. Bahkan jika Chu Xingyun adalah bajingan, dia dibudidayakan dengan sumber daya yang mengerikan. Selama dia diberikan waktu yang cukup, dia pasti akan memiliki talenta Wuling dan Bloodline, dan keduanya memiliki potensi tak terbatas di luar keberadaan tertinggi Kaisar Surgawi. Ada pekerjaan hantu seperti itu, reinkarnasi hantu dan dewa yang tak terduga adalah musuh. Chu Xingyun ingin mengatakan bahwa tidak ada tekanan, dan hantu itu tidak percaya. Hari ini, penilaian Chu Xingyun pada Sui Luoqiu sangat yakin. Jelas pada saat itu, Xiao Xingtian, yang membunuhnya dengan pedang, menyamar sebagai Ditianyi. Alasan mengapa begitu banyak harta langka di dunia diberikan kepada Chu Xingyun tanpa ragu, karena semua ini akan diambil kembali olehnya cepat atau lambat. Dalam reinkarnasi ke-9 dari reinkarnasi, Chu Xingyun adalah perampokan Tungku. Seberapa kuat reinkarnasi Kaisar, Chu Xingyun ini benar-benar belum mengalaminya sendiri, tapi dari semua yang telah disiapkan untuk Chu Xingyun, dia bisa merasakan bakatnya dari samping. Contoh lain adalah dunia surga dan bumi. Reinkarnasi Kaisar Tianming telah menghilang selama lebih dari 10.000 tahun, dan kehidupan dan kematiannya tidak diketahui, tetapi keempat Kaisar masih berani tidak melanggar aturan yang telah ia tetapkan. Mengambil Akademi Nanming sebagai contoh, apapun yang terjadi, keempat Kaisar benar-benar tidak berani masuk ke Akademi Nanming. Tidak ada yang lain, hanya karena ini adalah aturan yang ditetapkan oleh reinkarnasi Kaisar, betapa hebatnya kekuatan. Jelas, di mata empat Kaisar Agung, kekuatan reinkarnasi Kaisar tidak bisa terbunuh pula. Justru karena dia sangat percaya bahwa dia tidak mati, dia tidak berani melanggar aturan yang telah dia tetapkan, jika tidak, siapa yang peduli dengan orang mati. Semakin Anda mengerti, semakin Anda mengagumi Chu Tianyun untuk Kaisar Tianyi, dan semakin besar tekanan di dalam diri Anda. Dengan musuh yang begitu kuat, begitu dia benar-benar muncul di depannya, Chu Xingyun bertanya pada dirinya sendiri, tidak ada kemungkinan untuk menang. Yang paling mengkhawatirkan Chu Xingyun adalah sekarang, ia memiliki triplet Nirvana, ada banyak roh pencuci dewa yang terus-menerus melembabkan, dan kekuatannya akan meningkat dengan cepat. Dari 3 tahun hingga 5 tahun, dia pasti akan melangkah ke ranah Kaisar Wu. Setelah Kaisar Wu Kaisar tercapai, reinkarnasi Kaisar dapat muncul kapan saja, dan dia akan dirampok darinya. Aku ingin bertanya. Bagaimana dia harus berjuang melawan dan melawan? Setelah pertimbangan cermat, Chu Xingyun akhirnya membuat keputusan.
Menunggu kematian ini bukan gaya Chu Xingyun, karena itu tidak bisa dihindari, itu hanya bisa dihadapi dengan berani. Hal terpenting untuk bertarung melawan Di Tianyi adalah menemukan cara untuk memahaminya. Yang disebut orang kepercayaan tahu satu sama lain dan memenangkan pertempuran. Hanya dengan pengetahuan yang cukup tentang Di Tianyi bisa ada sedikit harapan untuk mengalahkannya. Di masa lalu, di dunia roh sejati, bahkan jika Anda ingin memahami Di Tianyi, tidak ada cara. Lagi pula, bagi dunia roh sejati, reputasi Kaisar Surga reinkarnasi tidak terlalu jelas, lebih dari keberadaan dan mitologi dan legenda, dan jenisnya tidak jelas. Tetapi di dunia surga dan bumi ini, reinkarnasi Kaisar bukan lagi dewa, tetapi seseorang, pahlawan dunia yang tak terkalahkan. 10.000 tahun yang lalu, reinkarnasi Kaisar adalah Kaisar yang duduk di bagian paling selatan. Akademi Nanming didirikan olehnya di satu tangan. Untuk seluruh Akademi Nanming, serta negara-negara selatan, Kaisar Tianyi seperti dewa, dan prestasi besarnya dicatat di mana-mana, dan jejak kakinya tertinggal di mana-mana. Oleh karena itu, cara terbaik untuk memahami Di Tianyi adalah bergabung dengan Akademi Nanming. Akademi Nanming adalah inti dari negara bagian selatan, dan pada saat yang sama, Akademi Nanming adalah istana Kaisar-Kaisar Tianyi. Selain itu, ada alasan penting lainnya untuk memilih kuliah di Nanming College. Meskipun kelima universitas memiliki status yang sama, secara akademis, masing-masing memiliki fokus sendiri dan pandai. Api Selatan dan Air Utara, Kayu Timur dan Emas Barat, Tanah Tengah. Kelima universitas memiliki dukungan akademik inti mereka sendiri. Sebelumnya, Chu Xingyun tidak memiliki atribut, jadi bahkan di Akademi Jiuxiao, dia tidak bisa belajar pengetahuan apapun, dan dia masih harus mengandalkan dirinya sendiri. Tapi sekarang, setelah perpaduan esensi dan darah Phoenix, Chu Xingyun sudah memiliki talenta tingkat dewa dari pemadam kebakaran, dan dapat mempelajari berbagai resep dan latihan pemadam kebakaran. Di antara 5 universitas, Universitas Nanming adalah universitas tertinggi di Departemen Pemadam Kebakaran, dan tidak ada universitas yang dapat menandinginya. Oleh karena itu, Chu Xingyun dan rombongannya di Akademi Nanming tidak bisa dihindari dan harus pergi. Salah satunya adalah mempelajari semua jenis kekuatan magis dari pemadam kebakaran. Kedua, memahami Di Tianyi dari semua sudut dan aspek. Setelah membuat keputusan, Chu Xingyun menerobos penghalang dan melaju menuju Akademi Nanming. Ada arai teleportasi, dan transportasi antara kota-kota besar sangat nyaman. Meskipun biaya pengiriman sekali saja cukup untuk membuat keluarga biasa bangkrut secara langsung, jadi kekayaan Chu Xingyun saat ini, di mana uang punya arti. Belum lagi bahwa di Lembah Iblis, batu roh besar yang kaya di dunia musuh, restoran Jin Feng saja, dan Pulau Tiangong, klan iblis, keuntungan harian yang diciptakan sudah menjadi angka astronomi. Bahkan jika Chu Xingyun menghabiskan uangnya dengan menyia-nyiakannya, ia hanya mengkonsumsi sebagian kecil dari 1 kilo, yang dapat diabaikan. Sepanjang jalan ke kota Nanming, di mana Akademi Nanming berada, Chu Xingyun tidak terburu-buru ke Akademi Nanming pada awalnya, sebelum sepenuhnya memahami, Chu Xingyun tidak akan pernah melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa. Dalam beberapa hari berikutnya, Chu Xingyun melakukan tur keliling kota Nanming, melalui semua sudut dan level, untuk memahami apa yang Di Tianyi lakukan untuk menilai karakter dan mode berpikirnya. Sambil memahami Di Tianyi, Chu Xingyun juga memahami Akademi Nanming. Setelah semua, dalam beberapa tahun ke depan, Chu Xingyun akan menghabiskan sebagian besar waktunya di sini. Akademi Nanming, dengan seni bela diri sebagai penghargaannya, siapapun yang memiliki kekuatan terkuat adalah bos. Lebih dari 10.000 tahun yang lalu, Di Tianyi menetapkan serangkaian peraturan dan peraturan sebelum pergi ke jalan kuno Singkong. Hingga kini, peraturan dan peraturan ini masih dikejar, dan tidak ada yang berani melakukan sedikit perubahan. Jika Anda ingin mendominasi raja, itu sangat sederhana. Jika Anda mengalahkan semua orang, selama Anda mengalahkan semua orang, seluruh Akademi Nanming, Anda adalah raja. Meskipun Nanming College juga memiliki asosiasi presbyterian dan komite pengawas, jangan salah paham, keberadaan mereka bukan untuk melindungi yang lemah, tetapi untuk melindungi martabat yang kuat. Yang kuat memenangkan segalanya, dan yang lemah layak diintimidasi. Ini adalah perguruan tinggi Nanming, yang berbeda dari 4 perguruan tinggi lainnya, atau bahkan sebaliknya. Tentu saja, apa yang disebut sebagai raja dan hegemoni juga tunduk pada kebajikan dan moralitas. Siapapun yang menindas pria dan mendominasi wanita tidak akan melakukan apapun. Peran presbyterian dan dewan pengawas juga termasuk pengawasan situasi ini. Semakin kuat kekuatan, semakin besar kekuatan, tetapi hak ini terbatas, dan tunduk pada batasan moral dan hukum. Waktunya mendekati akhir tahun, jadi dalam tahun ini, Chu Xingyun tidak bisa bergabung dengan Akademi Nanming. Satu-satunya cara untuk bergabung dengan Akademi Nanming adalah dengan mengadakan ujian masuk untuk Akademi Nanming tahun depan. Sangat menarik untuk mengatakan bahwa ujian masuk Universitas Nanming benar-benar berbeda dari 4 universitas lainnya. Penilaian dari 4 universitas lainnya pada dasarnya sama dengan penilaian di Akademi Jiuxiao, meskipun item penilaian berubah setiap tahun, mereka serupa.
Akademi Nanming lebih menarik, yang secara langsung mengatur 100 arena, asalkan tetap dalam permainan selama lebih dari 3 hari, atau memenangkan 100 pertandingan berturut-turut, itu dianggap lulus. Jangan pikir itu sangat sederhana, ketahuilah. Begitu Anda mencapai ring, Anda hanya dapat melakukan 3 gerakan paling banyak. Jika Anda tidak menang, Anda akan terikat. Jika Anda terikat, penantang akan menang. Selain itu, tidak ada batas waktu selama pertempuran, ada batas waktu, di 3 ruang bernafas, permainan harus berakhir, jika belum berakhir, dasi akan dipertimbangkan, dalam dasi, penantang akan menang. Dengan kata lain, pertempuran ini bukan hanya perang roda, tetapi juga tidak terbatas waktu, yang paling kejam adalah hanya ada 3 gerakan. Sebagai tuan, 3 waktu bernafas tidak bisa menang dalam 3 pukulan, itu adalah kegagalan. Hampir tidak mungkin untuk menyimpan cincin selama 3 hari, sejak hari ketika 100 cincin didirikan, hanya 3 orang yang melakukannya. Tak perlu dikatakan, ketiga orang itu terlalu kuat, mereka menggunakan cara berdarah untuk memotong lebih dari 10 orang berturut-turut, dan darah pada cincin itu seperti rumah jagal. Di bawah pembunuhan berdarah, tidak ada yang berani naik panggung untuk menantang, jadi dia hanya tinggal selama 3 hari. Karena itu, kecuali kekuatannya terlalu kuat, dan jantungnya kejam, hampir tidak mungkin melewati pertahanan selama 3 hari. Ambil Chu Xingyun sebagai contoh, dan belum lagi apakah ia memiliki kekuatan untuk membunuh puluhan orang berturut-turut, bahkan jika ia memiliki, tidak mungkin untuk membunuh si pembunuh tanpa ketidakadilan dan pihak lain tidak menjadi pengkhianat. Selain itu, ternyata 3 orang yang telah melewati pertahanan selama 3 hari tidak berakhir dengan baik. Yang disebut perantara kuat memiliki perantara kuat sendiri, orang yang cakap berada di belakang orang yang cakap, dan cincin pembunuhan dibuka sesuka hati. Lalu berapa banyak musuh harus dibentuk? Jika seseorang tidak berhati-hati, perahu akan terbalik di selokan. Karena itu, dalam beberapa ribu tahun terakhir, tidak ada yang melewati pertahanan selama 3 hari. Sekarang, kompetisi percobaan Akademi Nanming juga dikenal sebagai uji coba 100 orang. Waktu berlalu hari demi hari, dan segera akhir tahun. Terburu-buru kembali ke kota Jiuxiao, menyaksikan final kontes gerbang naga Yuzai, tidak mengherankan bahwa Yuzai membunuh 4 sisi. Dengan hanya 1 orang, ia membantai 5 orang di sisi yang berlawanan dan memenangkan kejuaraan Longman. Ranah Yuzai masih terjebak dalam Yin dan Yang Jiao Shongtian, tetapi prajurit surgawinya yang cukup kuat cukup untuk dibandingkan dengan Tuan Nirvana Jiao Shongtian. Nirvana 9 vs Yin Yang 9, selain lonjakan, apa kemungkinan lain yang ada? Di bawah Perang Dunia I, Yuzai berpindah-pindah, tetapi dari harapan semua orang, Yuzai menolak untuk masuk ke ranah Yin Yang dan memasuki Nirvana. Chu Xingyun tahu bahwa taktik militer surga tertinggi, yang paling dibutuhkan adalah sejumlah besar pertempuran, dan medan perang Tongtian adalah taktik militer surga tertinggi, tempat latihan terbaik. Meskipun medan perang surgawi adalah ilusi, pembunuhan di sini tidak ada bandingannya. Setiap pertempuran penuh dengan mars dan sengit. Lagi pula itu tidak akan benar-benar mati, jadi tidak ada yang takut-takut, dan semua orang akan bertarung habis-habisan. Dan semakin banyak pertempuran seperti itu, semakin banyak manfaat yang akan dimiliki oleh prajurit surgawi tertinggi, dan semakin cepat mereka akan tumbuh. Di medan perang surgawi, para prajurit di atas Kaisar Wu tidak bisa masuk. Untuk tetap berada di medan perang surgawi sebanyak mungkin, Yuzai tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk meningkatkan ranah, tetapi akan menekannya dengan seluruh kekuatannya. Hanya jika itu tidak bisa ditekan, maka ia bisa menembusnya. Departemen Liu Yun memenangkan kontes Longman lagi, dan hadiahnya masih berupa 9 pil roh, tetapi kali ini, Chu Xingyun tidak bisa menggunakannya. Hal ini hanya berguna untuk pertama kalinya, dan tidak akan efektif untuk makan lebih banyak. Adapun distribusi pil 9 jiwa, Chu Xingyun tidak repot-repot, bagaimanapun, semua orang memilikinya cepat atau lambat. Selamat untuk Yuzai, Chu Xingyun bergegas ke Akademi Militer lagi. Sudah lama sejak Chu Xingyun benar-benar merindukan Sui Liuxiang. Tetapi sangat tidak berdaya, Sui Liuxiang tidak ada di sekolah militer, tetapi dengan 10.000 perwira yang dilatih, dilarikan ke garis depan untuk pelatihan tempur yang sebenarnya. Dengan napas tak berdaya, Chu Xingyun hanya bisa bergegas kembali ke kota Nanming. Sudah 3 tahun sejak Chu Xingyun datang ke dunia Qiankun. Awalnya, Chu Xingyun mencari Sui Liuxiang untuk merayakannya, tetapi dengan putus asa, dia semakin sibuk, dan sekarang, bahkan melihatnya tidak tersedia. Setelah kembali ke kota Nanming, Chu Xingyun tidak terus pergi untuk mengamati, tetapi tetap di restoran dan mundur dengan tekun. Chu Xingyun sekarang tinggal di markas restoran Jinfeng yang terletak di kota Nanming, sangat dekat dengan Akademi Nanming dan tepat di seberang gerbang Akademi Nanming. Restoran Jinfeng ini ditujukan untuk siswa Akademi Nanming. Hari ini, tidak hanya Chu Xingyun, tetapi banyak anak-anak pejabat yang berpartisipasi dalam kontes seleksi tahun depan juga tinggal di sini. Jinfeng Restaurant adalah milik pribadi Chu Xingyun. Chu Xingyun adalah pria yang merasa nyaman dengan pertemuannya. Sampai sekarang, dia belum membeli rumah. Restoran Jinfeng ini sebenarnya adalah rumah Chu Xingyun, sehingga terasa sangat santai dan nyaman untuk ditinggali.
The Jinfen Restaurant, di ruang pribadi kekaisaran di lantai atas didekorasi dengan emas dan biru yang megah, dan semua jenis batu giok dan permata yang indah didekorasi, yang sangat mewah, dan tidak akan tampak vulgar dan vulgar. Beberapa waktu yang lalu, ketika saya mengunjungi kota Nanming, Chu Xingyun membeli banyak buku tentang Di Tianyi. Sekarang saya punya waktu untuk melihatnya untuk mempelajari lebih lanjut tentang Di Tianyi. Seiring berlalunya waktu, tahun baru akhirnya dimulai, dan persidangan 100 orang di Akademi Nanming semakin dekat. Hari ini, Chu Xingyun sedang duduk di depan jendela, melihat catatan perjalanan Qian Kun yang ditulis oleh Di Tianyi sendiri, dan ada ketukan di pintu di luar. Sambil meletakkan buku di tangannya, angin sepoi-sepoi bertiup di antara kedua tangannya, dan pintu terbuka secara otomatis. Sekarang, Chu Xingyun tidak tahu berapa banyak angin emas yang diserapnya. Dia sangat akrab dengan kontrol angin. Pada saat ini, di rumah tengah Chu Xingyun, badai topan itu, seperti gips emas, memancarkan 1000 lampu emas. Sejak sejarah manusia, saya takut bahwa tidak ada yang pernah memiliki hati angin yang berlebihan. Jantung angin adalah inti energi yang dibentuk oleh elemen angin, yaitu jantung angin. Semakin banyak elemen angin yang terintegrasi, yaitu, semakin banyak angin keemasan, semakin kuat jantung angin, dan semakin kuat untuk mengendalikan angin. Hati angin Chu Xingyun kini telah memasuki periode kemacetan, tanpa menerobos ke Kaisar Wu Realm, ia tidak bisa lagi mengandung jejak unsur angin. Jangan melihat jantung angin yang tampaknya terbuat dari emas tidak besar, tetapi terbentuk oleh kondensasi ratusan juta angin emas. Sekarang, di bawah kekuatan penuh Chu Xingyun, pedang dilempar keluar, angin pedang sudah cukup untuk meniup batu seukuran cakram penggilingan 100 meter jauhnya. Pada pembukaan pintu, seorang pelayan cantik muncul di pintu dan berkata dengan sangat hormat, "Para tamu yang terhormat, restoran ini akan mengadakan lelang emas Phoenix pertama malam ini, dan restoran Golden Phoenix mengundang Anda untuk berpartisipasi." Lelang Golden Phoenix pertama, mengernyit sebelumnya. Chu Xingyun tidak tertarik dengan apa yang disebut lelang. Tapi sekarang ini tidak lebih menarik dari sebelumnya, karena itu tidak diperlukan, dan sekarang, Chu Xingyun diperlukan. Fientin Chu Xingyun diserahkan kepada murid darah semut kaisar, dan dia membantu menekannya. Adapun lubang hitam, itu dimasukkan di aula semut setan untuk membantu Guman memadatkan kaisar pedang lubang hitam. Pada saat ini, Guman Ortodoks memerintahkan 3000 kaisar pedang lubang hitam, berperang di dunia semut, memburu keripik jiwa raja dan ratu semut, untuk memulihkan pasukan teror kaisar semut. Setelah kematian kaisar pedang lubang hitam, mereka secara otomatis akan menjadi kabut hitam dan kembali ke lubang hitam. Tidak akan lama sebelum mereka bersatu kembali dan kembali ke tim barbar kuno. Apakah tentara iblis dapat kembali ke keadaan puncaknya setelah 10 tahun tergantung pada Guman dan 3000 kaisar pedang lubang hitam? Oleh karena itu, lubang hitam harus dibiarkan di sana, dan lubang hitam tidak ada di sana. 7 aksesoris Fientin tidak dapat ditekan, jadi saya hanya bisa meminta Kaisar Darah Kaisar untuk membantu menekannya sementara. Hanya ada 2 harta yang tersisa di tubuh Chu Xingyun, yang pertama adalah pedang 9 pin Kaisar, dan yang kedua adalah gaun neon Tian Yu yang dibuat oleh Chu Xingyun menjadi gaun hitam. Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang memukul pedang. Sebagai senjata kerajaan, di mana itu bisa lebih kuat. Adapun Tian Yu Nisang, ada 2 fungsi utama, satu untuk memberi pengguna kemampuan untuk terbang di langit, dan yang lainnya adalah untuk memberikan pengguna kemampuan untuk melakukan shuttle dari dimensi yang jauh. 2 fungsi utama Tian Yu Nisang pada dasarnya adalah tambahan, dan mereka tidak memberikan pertahanan atau agresivitas. Akademi Nanming, dengan seni bela diri sebagai penghargaannya, jadi, untuk mencapai dominasi Akademi Nanming, setidaknya, Chu Xingyun harus memiliki senjata di tangannya. Meskipun pedang saat ini dapat digunakan dalam keadaan saat ini, meskipun sedikit ceroboh, pedang itu akan terpotong dan dihancurkan oleh senjata kerajaan lawan atau bahkan tentara kekaisaran. Setelah kehilangan pedang, ilmu pedang Chu Xingyun pada dasarnya dihapuskan setengahnya. Meskipun jari-jari pedang juga dapat digunakan sebagai pedang sementara, tetapi dengan kaisar dan prajurit kaisar yang sebenarnya, jari-jari itu tidak bisa menahan diri. Sambil memikirkannya, gadis cantik yang berpakaian sebagai pelayan pikir Chu Xingyun tidak ingin pergi, dan didorong dengan keras, lelang ini dipersiapkan secara khusus untuk persidangan ini. Ada banyak senjata dan baju besi dari Departemen Pemadam Kebakaran. Saya percaya itu benar-benar tidak akan mengecewakan Anda. Oh, apakah senjata dan baju besi dari sistem kebakaran? Mengangguk diam-diam, Chu Xingyun berkata, "Terima kasih, saya pasti akan berpartisipasi dalam pelelangan ini." Sejak Huanong Yue mengambil alih, restoran Jinfeng telah menjadi lebih dari sekedar restoran. Di sekitar restoran, Huanong Yue mengembangkan serangkaian bisnis di sekitarnya, termasuk Jinfeng Tavern, Jinfeng Inn, dan rumah lelang Jinfeng. Jinfeng Restaurant sekarang adalah lembaga bisnis yang komprehensif yang mengintegrasikan makanan dan akomodasi. Adapun rumah lelang, tentu saja, tidak mungkin memiliki setiap restoran Jinfeng, tetapi pasti ada rumah lelang di 5 restoran Jinfeng besar di dekat 5 universitas. Adapun item lelang, sebagian besar dari mereka ditugaskan tugas disediakan oleh anggota Jinfeng Tang. Tentu saja,
Tugasnya hanya untuk memungkinkan anggota Jin Feng Tang untuk menyediakan barang lelang. Tentu saja, uang yang dipanen oleh lelang masih dimiliki oleh anggota itu sendiri, bukan restoran Jin Feng. Sejauh ini, apa yang disebut rumah lelang Goldwyn masih dalam periode kehilangan uang dan berteriak, tetapi sebenarnya tidak menghasilkan uang. Namun, begitu rumah lelang benar-benar melakukannya di masa depan dan membentuk rantai industri yang sehat, maka ada dua hal yang dikatakan, bahkan jika dijelaskan dalam hal kemajuan sehari-hari, itu tidak pernah berlebihan. Duduk di sebuah kotak mewah, Chu Xingyun memandang ke aula lelang megah yang didekorasi, mengangguk diam-diam, kerajinan ini memang bagus. Belum lagi hal lain, semua jenis giok cantik dan permata giok bertatakan di balai lelang bernilai tinggi. Tidak perlu bertanya, kemewahan atas bagi manusia ini pasti diambil dari rumah harta balap iblis oleh Bai Bing. Sekarang, Bai Bing telah memulai persiapan untuk menjual produk-produk khusus dari dunia jurang, yaitu, semua jenis batu giok yang indah, semua jenis batu giok, batu akik, permata, berlian, di dunia manusia. Ini adalah batu giok putih yang sangat mahal dan batu-batu berharga di dunia manusia. Di dunia bawah tanah, itu tidak lebih dari batu yang indah, belum lagi di mana-mana, tetapi tidak jarang. Setelah dipahat oleh pengrajin klan iblis, masing-masing bagian itu indah dan bisa disebut karya seni. Harus dikatakan bahwa klan iblis, dengan bakatnya dalam kerajinan dan seni, benar-benar tak tertandingi. Namun, untuk saat ini, bisnis batu giok sementara dalam persiapan untuk Bai Bing, sehingga batu giok, permata, batu giok dan sejenisnya yang tidak terlalu berkualitas tinggi digunakan untuk menghias restoran Jin Feng dan ruang lelang untuk memamerkan kecantikan dan kecantikan mereka. Yang mulia, ini bukan buang-buang bayi. Pada kenyataannya, ketika Anda benar-benar ingin menggunakannya di masa depan, cukup kurangi dan gunakan untuk pemrosesan. Selain itu, dengan restoran dan balai lelang yang begitu megah, semua orang bisa percaya diri dan berani menaruh harta berharga di sini untuk dilelang. Faktanya juga benar, di bawah pengamatan Chu Xingyun, semua orang kaya dan berkuasa yang memasuki aula lelang kagum dengan kehebatan aula lelang ini. Mengangguk apresiatif, Chu Xingyun harus mengakui bahwa Bai Bing dan Huanong Yue bergabung untuk memaksimalkan peran kekayaan. Dalam lingkungan ini, Anda tentu dapat yakin untuk menawar tanpa harus khawatir tertipu dan membeli barang palsu. Setelah semua, bahkan jika nilai semua item lelang di seluruh lelang bertambah, itu tidak sebagus permata dan batu giok putih di dinding yang digunakan sebagai dekorasi di aula lelang. Selama periode pengamatan, Chu Xingyun sangat menemukan bahwa sosok yang sangat akrab memasuki aula lelang. Berbalik, Chu Xingyun berkata kepada pelayan yang berdiri di pintu, "Kamu pergi dan Huanong Yue, teman lamanya, menunggunya di kotak ke-6. Teman lama, tiba-tiba menatap Chu Xingyun, meskipun pelayan sangat terkejut, tetapi tidak berani menentang. Mereka yang bisa tinggal di suite kaisar tingkat paling atas semuanya kaya atau mahal. Tidak peduli apakah mereka menghabiskan waktu melihat bulan atau tidak, itu tidak tergantung pada pelayan kecilnya untuk memutuskan. Setelah perintah hormat, pelayan meninggalkan ruangan dan berjalan cepat menuju Huanong Yue. Di sisi lain, Huanong Yue Zeng dan pejabat besar di kota Nanming berbicara satu sama lain, tetapi mereka melihat seorang pelayan berjalan cepat dan berkumpul di telinganya, mengatakan bahwa seorang teman lama ingin melihatnya. Teman lama, sambil mengerutkan alisnya yang tampan, Huanong Yue tidak bisa memikirkan teman yang dia miliki, apalagi teman lama. Meskipun Huanong Yue tidak terlalu kuat, tidak ada yang berani memprovokasi pasukan di belakangnya. Sebagai anggota tim Liu Yun, jika Anda memprovokasi bulan, itu artinya Anda tidak memberi Sui Liuxiang, dan siapa Sui Liuxiang? Dia tidak hanya murid dari kaisar yang sangat dingin, tetapi juga wanita dari keturunan 5 kaisar, yang berjuang untuk itu. Apalagi sekarang, dia adalah jenderal penembakan tentara serigala, gelar penembakan Marsal Sirius, militer adalah kepala sekolah akademi militer. Pada saat ini, jika seseorang yang tidak membuka matanya memprovokasi dia, saya khawatir dia tidak membutuhkannya untuk melakukan apa-apa. 5 pahlawan tampan yang mengejarnya dengan santai akan secara alami berdiri dan membiarkan keluarga mereka mati. Karena itu, untuk bertemu yang disebut teman lama, Huanong Yue tidak khawatir, apalagi takut. Meskipun saya tidak bisa menebak siapa itu, karena saya berani menyebut diri saya seorang teman lama, saya selalu harus bertemu. Pertama-tama, saya meminta maaf kepada beberapa pejabat besar, dan kemudian menghabiskan seluruh waktu saya untuk berbalik. Di bawah kepemimpinan pelayan, saya berjalan menuju kotak nomor 6, dan dia ingin melihat apa yang disebut teman lama itu. Dorong pintu kotak nomor 6, lihat bulan, hehe, dia benar-benar drive suci. Yang lain mungkin tidak mengerti Chu Xingyun, tapi bagaimana bisa Huanong Yue tidak mengerti? Jangan melihat ketidakpedulian orang ini, dan sebagai perbandingan, apa itu Sui Liuxiang? Huanong Yue sangat jelas bahwa dia dapat memiliki hari ini, dapat menjadi istri Jun Wuyu, dan kekuatan dan kekayaan di telapak tangannya semua berkat Chu Xingyun. Apakah itu masa lalu, sekarang, atau masa depan yang tak terbatas, Chu Xingyun adalah kakak laki-lakinya. Bahkan lebih dekat dari kakakku.
Melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada pelayan untuk pergi, dan mengambil pintu ke kamar, duduk di depan Chu Xingyun dengan terkejut, berkata, "Kakak Chu, kamu orang yang sibuk, sudah berapa lama kita tidak bertemu satu sama lain?" Dengan senyum pahit, Chu Xingyun mengangkat bahu dengan tak berdaya, "Orang lain tidak tahu, tahukah Anda?" Menjulurkan lidahnya, Huanong Yueqiao tersenyum dan berkata, "Tentu saja aku tahu, tetapi bahkan jika aku melakukannya, aku masih ingin mengeluh." Sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, "Jangan keras kepala. Aku datang kepadamu kali ini untuk mencari tahu pendapatmu tentang pelelangan ini." Tampaknya agak menarik. Mengangguk kepalanya, Huanong Yue mengambil ekspresi serius dan berkata dengan serius, "Ada banyak rumah lelang di kota-kota besar, yang bisa dikatakan tak terhitung, tetapi semua rumah lelang besar dan lengkap." Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun tahu bahwa Huanong Yue benar. Setiap rumah lelang menjual segalanya. Selama itu adalah harta, itu bisa dilelang. Hampir tidak ada klasifikasi. Melihat dengan percaya diri pada Chu Xingyun, Hua Yue melanjutkan, "Ide saya adalah untuk membagi semua harta menjadi 5 kategori sesuai dengan atribut mereka, dan mendirikan rumah lelang yang cocok untuk atribut masing-masing universitas di dekat 5 universitas. Lakukan lelang khusus." Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.